Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok selanjutnya. Di sini kita akan belajar tentang fungsi trigonometri dan juga fungsi hiperbolik pada ruang fungsi kompleks. Nah, di sini kita akan membahas dulu fungsi trigonometri. Nah, dalam teorema Euler kan ada E pangkat min E pangkat IX sama dengan cos X plus I sin X. Dan juga untuk yang pangkat negatif, E pangkat min IX sama dengan cos X min I sin X. Nah, dari E pangkat IX dan juga E pangkat min IX, apabila kita operasikan dengan pengurangan, itu nanti kita akan dapatkan hasilnya yaitu 2I kali sin X. Sedangkan apabila kita operasikan dengan penjumlahan, maka kita akan dapatkan 2 kali cos X. Nah, dari operasi pengurangan tadi, apabila kita pindah ruas 2i-nya 2i, maka kita akan dapatkan bahwa sin X sama dengan E pangkat IX min E pangkat min IX dibagi 2i, itu untuk yang sin X. Selanjutnya dari operasi penjumlahan antara E IX plus E pangkat min IX, kan hasilnya tadi 2 cos X. Nah, apabila 2 kita pindah ruas ke sisi kiri, maka kita akan dapatkan cos X sama dengan E pangkat IX, maksudnya E pangkat IX plus E pangkat min IX per 2, seperti itu. Nah, kan itu kita sudah mendapatkan definisi dari sin X dan juga cos X. Itu kita simpan sebagai definisi yang pertama. Nah, untuk selanjutnya pada fungsi derivatifnya atau turunan pertamanya, untuk E pangkat IZ, di sini kita sudah masuk pakai variabel ruang bilangan kompleksnya, kita dapatkan I kali E pangkat IZ. Ini sama dengan operasi derivatif bentuk turunan pertamanya. Bentuk turunan pertamanya dari E pangkat IZ sama dengan I kali E pangkat IZ. Ini sama seperti turunan fungsi eksponensial pada ruang bilangan real. Begitupun juga dengan pangkat negatifnya, turunan pertamanya itu sama, yaitu turunan pertama dari E pangkat min IZ sama dengan min I kali E pangkat min IZ, seperti itu. Nah, selanjutnya ini sudah masuk ke yang trigonometrinya. Untuk turunan pertama dari sin Z yaitu cos Z. Ini sama seperti teorema pada turunan fungsi trigonometri pada ruang bilangan real. Ya, sama, yaitu turunan dari sin yaitu cos. Ini juga sama pada ruang bilangan kompleks, itu juga sama. Turunan dari sin Z sama dengan cos Z. Dan juga turunan dari cos Z itu sama dengan min sin Z. Nah, untuk selanjutnya juga sama. Fungsi trigonometri pada bilangan kompleks hampir sama dengan fungsi trigonometri pada bilangan real. Nah, ini juga muncul
pengembangan dari definisi yang pertama tadi, definisi sin X dan juga cos X, itu ada sifat-sifat lagi, yaitu sin min Z. Sin min Z itu nanti apabila min Z-nya itu kita masukkan ke nilai X-nya, itu akan kita dapatkan min sin Z. Dan juga kalau cos min Z itu akan kita dapatkan yaitu cos Z. Nah, jadi dari definisi 3 ini kita bisa dapatkan bahwa sin min Z sama dengan min sin Z, dan juga cos min Z sama dengan cos Z. Seperti itu. Untuk definisi yang keempat, yaitu E pangkat min Z sama dengan cos Z plus I sin Z. Ini sama seperti yang di awal tadi. Seperti itu. Nah, kemudian ada lagi sifat-sifat dari trigonometri, itu juga sama, juga ada di fungsi kompleks ini juga. Nah, untuk sifat yang pertama yaitu, atau di sini kita nomor 5, yang kelima, yaitu sin Z1 plus Z2 itu sama dengan sin Z1 kali cos Z2 plus cos Z1 plus sin Z2. Nah, ini kan juga sama pada sifat trigonometri yang di ruang bilangan real. Ini juga sama. Makanya itu jika sifat trigonometri pada bilangan real itu kita paham, maka di sini juga kita juga bisa paham. Konsepnya hampir sama. Sin dari dua bilangan yaitu sin kali cos plus cos kali sin. Nah, selanjutnya untuk yang cos Z1 plus Z2 yaitu sama dengan cos Z1 kali cos Z2 min sin Z1 sin Z2. Sama kan? Untuk sin rumusnya sin cos sin. Untuk yang cos min sin seperti itu. Nah, selanjutnya ada juga, kalau tadi kan penjumlahan, yang ini untuk yang perkaliannya ada sin 2Z. Nah, kalau sin 2Z sama dengan 2 sin Z kali cos Z. Sedangkan untuk cos 2Z sama dengan cos kuadrat Z min sin kuadrat Z. Seperti itu. Bisa dipahami? Atau saya ulang lagi. Untuk sin 2Z sama dengan 2 sin Z cos Z. Untuk yang cos 2Z sama dengan cos kuadrat Z min sin kuadrat Z. Seperti itu. Ini juga sama seperti sifat trigonometri yang pada ruang bilangan real. Untuk yang selanjutnya, untuk sin Z plus pi per 2 sama dengan cos Z. Kenapa begitu? Bisa kita ambil dari sifat yang ke-5 tadi. Jika kita masukkan Z1-nya itu Z dan Z2-nya itu pi per 2, nanti jika kita hitung nanti juga sama, hasilnya yaitu cos Z. Seperti itu. Nah, sedangkan untuk sin Z min pi per 2 itu hasilnya adalah min cos Z. Nah, selanjutnya untuk sifat selanjutnya yaitu sifat yang ke-9, yaitu sin kuadrat Z plus cos kuadrat Z sama dengan 1. Ini sama kan seperti yang sifat trigonometri pada bilangan real. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ini ada sifat periodik sin Z dan juga cos Z. Nah, dari sifat periodiknya tadi
Ini ada dua sifat lagi, yaitu sifat yang 10, sin Z plus 2pi. Ini hampir sama seperti sifat yang kelima tadi, di mana Z1-nya itu Z dan Z2-nya adalah 2pi. Nah, hasilnya itu nanti kita dapatkan sin Z. Jadi sin Z plus 2pi sama dengan sin Z. Nah, untuk sin Z plus pi itu sama dengan min sin Z. Seperti itu. Sampai sini paham? Nah, selanjutnya ada yang sifat ke-11. Sifat ke-11 ini untuk yang cosnya. Untuk cos Z plus 2pi sama dengan cos Z, dan cos 2 plus pi sama dengan min cos Z. Seperti itu. Nah, sesuai definisi yang pertama tadi, definisi sin X dan juga cos X atau sin Z dan juga cos Z. Nah, ini kita dapatkan fungsi hiperboliknya. Nah, fungsi hiperboliknya seperti apa? Nah, seperti ini. Sin Y, kita di sini pakainya Y. Sin Y sama dengan E pangkat Y min E pangkat negatif Y per 2. Itu untuk sin Y-nya ya. Untuk sin Y-nya. Nah, untuk cosnya, cos Y sama dengan E pangkat Y plus E pangkat negatif Y per 2. Nah, ini kan sesuai seperti definisi yang pertama tadi. Tapi di sini I-nya tidak disebutkan seperti itu. Nah, dari buku kalkulus dapat dituliskan sin IY sama dengan I sin hiperbolik Y, dan juga cos IY sama dengan cos hiperbolik Y. Seperti itu. Sampai sini paham? Nah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan teman saya. Komponen real dan imajiner dari sin Z dan cos Z dapat ditampilkan dalam hal fungsi-fungsi hiperbolik berikut. Sin Z sama dengan sin X cos hiperbolik Z plus I cos X sin hiperbolik Z. Dan cos Z sama dengan cos X cos hiperbolik Z min I sin X sin hiperbolik Z, di mana Z sama dengan X plus IZ. Untuk mendapatkan persamaan 13 dan 14, kita tuliskan Z1 sama dengan X dan Z2 sama dengan IZ. Dalam sifat 5 dan 6, dan kemudian merujuk ke hubungan persamaan 12. Perhatikan bahwa setelah persamaan 13 diperoleh, relasi persamaan 14 juga mengikuti fakta bahwa jika turunan dari suatu fungsi fz sama dengan u dalam kurung x, z plus IV dalam kurung X, Z ada pada titik Z sama dengan X, Z. Kemudian, turunan FZ sama dengan UX dalam kurung X, Z plus IVX dalam kurung X, Z. Dari persamaan 13 dan 14 dapat ditunjukkan sin Z dikuadratkan sama dengan sin kuadrat X plus sin hiperbolik kuadrat Z. Dan cos Z dikuadratkan sama dengan cos kuadrat X plus sin hiperbolik kuadrat Z. Ketika Z elemen bilangan real, kita tahu bahwa bilangan real Z sama dengan N kali Pi, di mana N sama dengan 0 plus minus 1 plus minus 2 dan seterusnya. Maka semua sin Z bernilai 0. Untuk menunjukkan bahwa tidak ada 0 lain, kita asumsikan bahwa sin Z sama dengan 0. Dan perhatikan bagaimana ia mengikuti dari persamaan 15, yaitu sin kuadrat X plus sin hiperbolik kuadrat Z sama dengan 0. Hal itu ditunjukkan dari penjumlahan dua persamaan
sin X sama dengan 0, dan sin hiperbolik Z sama dengan 0. Kemudian, X sama dengan N kali Pi, dan Z sama dengan 0. Maka, diperoleh persamaan 17, yaitu sin Y sama dengan 0 jika dan hanya jika Y sama dengan N kali Pi, di mana N sama dengan 0 plus minus 1 plus minus 2, dan seterusnya. Berdasarkan persamaan 8, yaitu cos Y sama dengan min sin dalam kurung Z min Pi per 2, akan diperoleh persamaan 18, yaitu cos Y sama dengan 0 jika dan hanya jika Y sama dengan Pi per 2 plus N kali Pi, di mana N sama dengan 0 plus minus 1 plus minus 2, dan seterusnya. Seperti dalam bilangan real, rumus-rumus trigonometri pada bilangan kompleks juga sama. 19. Tan Z sama dengan sin Y dibagi cos Z absen, atau cot Z sama dengan cos Z dibagi sin Y. 20. Sec Z sama dengan 1 dibagi sin Y absen, atau cosekan Z sama dengan 1 dibagi cos Z. Ke-21. D dz tan Z sama dengan sec pangkat 2Z, atau D dz cot Z sama dengan min cosekan pangkat 2Z. 22. D dz sec Z sama dengan sec Z tan Z, atau D dz cosekan Z sama dengan min cosekan Z cot Z. Kemudian berdasarkan posisi kuadrat untuk tangen didapatkan sifat tan Z plus P sama dengan tan Z. Selanjutnya, hyperbolic function, hiperbolik sinus dan hiperbolik kosinus dalam fungsi kompleks. Yang pertama, sin Z E pangkat Z min E pangkat min Z bagi 2, atau kosin Z E pangkat Z min E pangkat min Z dibagi 2. Selanjutnya, dari definisi di atas didapatkan turunan sebagai berikut. D dz sin Z sama dengan cos Z. D dz cos Z sama dengan sin Z. Dalam fungsi eksponensial pada persamaan 1 diperoleh sin Z sama dengan E pangkat Z min E pangkat min IZ dibagi 2, atau cos Z sama dengan E pangkat IZ plus E pangkat min IZ dibagi 2. Dari sin dan cos Z, fungsi hiperbolik sinus dan kosinus berealisasi dengan fungsi trigonometri sebagai berikut. Min I sin IZ sama dengan sin Z, cos Z IZ sama dengan cos Z. Yang kedua, min I sin IZ sama dengan sin Z, cos Z IZ sama dengan cos Z. Selanjutnya, beberapa identitas yang melibatkan fungsi hiperbolik sinus dan kosinus. Yang kelima, sin min Z sama dengan min sin Z, atau cos Z min Z sama dengan cos Z. Yang keenam, cos pangkat 2Z min sin pangkat 2Z sama dengan 1. Yang ketujuh, sin Z1 plus Z2 sama dengan sin Z1 cos Z2 plus cos Z1 sin Z2. Yang kedelapan, cos Z1 plus Z2 sama dengan cos Z1 cos Z2 plus sin Z1 sin Z2. Yang kesembilan, sin Z sama dengan sin X cos Z plus I cos X sin Y. Yang ke-10, cos Z sama dengan cos X cos Z plus I sin X sin Y. Yang ke-11, sin Z 2 sama dengan sin pangkat 2X plus sin pangkat 2Y. Yang ke-12, cos Z 2 sama dengan sin pangkat 2X plus cos pangkat 2Y, di mana Z sama dengan X plus IY. Selanjutnya, untuk mengidentifikasi persamaan yang baru saja dibuktikan,
Kita bisa mengidentifikasi persamaan 11 dengan berdasar kepada persamaan 4 sebelumnya, di mana sin hiperbolik z kuadrat sama dengan sin hiperbolik kuadrat x ditambah sin kuadrat y. Dengan memasukkan nilai z sama dengan x plus y, diperoleh sin hiperbolik z kuadrat sama dengan sin min y plus ix dikuadratkan. Dari persamaan 15 diketahui bahwa sin hiperbolik x plus y kuadrat sama dengan sin kuadrat x ditambah sin hiperbolik kuadrat y. Dan ini memungkinkan kita menulis persamaan 13 dalam bentuk yang diinginkan pada persamaan 11. Mengingat perioditas sin z dan cos z mengikuti relasi 4, bahwa sin hiperbolik z dan cos hiperbolik z bersifat periodik dengan periode 2pi. Hubungan 4 bersamaan dengan pernyataan 17 dan 18 menyatakan juga bahwa sin hiperbolik z itu sama dengan 0 jika dan hanya jika z itu sama dengan n kali pi kali i. Dan cos hiperbolik z sama dengan 0 jika dan hanya jika z itu sama dengan pi per 2 ditambah n kali pi dikali i, dengan n sama dengan 0, plus minus 1, plus minus 2, dan seterusnya. Garis singgung hiperbolik z didefinisikan dengan menggunakan persamaan 16, yaitu tan z sama dengan sin z per cos z. Dan analisis di setiap domain di mana cos hiperbolik z sama dengan 0, fungsi kotangen hiperbolik z, secant hiperbolik z, dan cosecant hiperbolik z adalah kebalikan dari tangen hiperbolik z, cos hiperbolik z, dan sin hiperbolik z masing-masing. Sangat mudah untuk memverifikasi rumus diferensial berikut, yang sama dengan yang ditetapkan dalam kalkulus untuk fungsi terkait dari variabel real, yaitu d per dz tan hiperbolik z sama dengan min sec kuadrat z, d per dz sec hiperbolik z sama dengan min sec z kali tan hiperbolik z, d per dz kotangen hiperbolik z sama dengan min cosecant hiperbolik kuadrat z, dan d per dz cosecant hiperbolik z sama dengan min cosecant hiperbolik z kali kotangen hiperbolik z.